Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? Alhamdulillahirobbilalamin. Me too. But kayaknya ada yang nggak hadir ya hari ini. Siapa ya? Ada. Siapa? Kemana Naswa? Sakit. Oh, sakit. Ya udah, kita doain ya semoga cepat sembuh. Amin. Okay guys, before we start this meeting, I will ask the leader from this class. Jadi KM di kelas ini siapa? Najla. Najla ya. Bisa dimulai dulu pimpin doa. Doa. Ya, Doa cukup. Oke, seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Apakah masih ingat pertemuan sebelumnya itu kita bahas apa? Tentang report text. Report text. Masih ingat kira-kira, Amanda? Masih. Apa? Report text? Report text itu seperti menjelaskan peristiwa yang terjadi. Ya, kayak melaporkan ya, tepatnya kan report, dari reportnya juga kan kita udah tahu report itu melaporkan. Jadi apabila kita melihat sesuatu ataupun kita tahu tentang suatu hal, maka kita bisa membuat report text agar orang lain tahu. Oke, nah untuk pertemuan sekarang kita itu bakal mempelajari masih sama seperti kemarin perihal teks, tapi agak sedikit berbeda. Nah untuk sekarang itu kita akan belajar tentang descriptive text. Sebelumnya ada yang tahu descriptive text itu apa? Teks yang menjelaskan suatu benda yang secara rinci, deskriptif. Ya, Secara rinci, jelas. bisa, cuman ya masih kurang jelas ya. Mungkin dari Najla bisa. Nanti ya sama juga. Yaudah gini, saya mau minta kalian berdua untuk saling hadap-hadapan. Coba berhadapan. Nah, mulai dari Manda, coba deskripsikan mulai dari wajah Najla. Gimana aja, punya apa aja di Najla gitu. Jadi memiliki halis yang tebal, bibir yang cukup tebal juga, Ya. muka hampir bulat, dan kulit sawo matang. Coba dari Najla bisa deskripsiin. Manda gimana? Amanda itu bibirnya agak tipis, Hmm. hidungnya lumayan lah, agak mancung sedikit, matanya alisnya juga agak sedikit tipis ya. Oke. Udah, tepuk tangan. Nah, jadi itulah salah satu contoh dari deskriptif ya. Nah, untuk sekarang saya nih ada teks bacaan. Saya akan bagikan dulu kalian satu. Mana sih? Coba dibaca dulu teksnya. Saya beri waktu selama 5 menit. Seperti itu, mulai dari sekarang. Coba pahami aja dari isinya apa aja. Silakan.
time is up. Jadi 5 menit sudah berlalu ya. Nah, sekarang setelah kalian membaca teks yang saya berikan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada kalian. Number one is, what is the text about? Apa yang ada di dalam teks? Jadi membahas tentang apa teks tersebut? Membahas tentang biodata Taylor Swift. Betul seperti itu. Jadi ya di sini bisa kita lihat banyak sekali kayak di teks ini itu menjelaskan soal siapa Taylor Swift dan mengapa dia sangat terkenal dan siapa sih intinya itu Taylor Swift itu. Nah, setelah kalian mengetahui di sini apa sih yang kalian dapat dari teks ini? Jadi kalian itu tahu tentang apa aja dari Taylor Swift? Coba bisa dijelaskan? Jadi tentang awal mula dia masih kecil pernah dibully, terus album-album yang pernah dirilis oleh Taylor Swift, juga kelahiran, tentang biodata dirinya, tinggi badan, berat badan. Ya, seperti itu. Najla gimana? Ya, dari Najla dapat apa aja pas baca teks ini? Sama kayak biodata kayak dirinya Taylor Swift juga. Terus kalau dilihat dari gambar ya, di situ kan ada gambar dari Taylor Swift-nya ya, orangnya. Kira-kira kalian bisa apa sih kayak mendeskripsikan nggak orangnya kayak gimana? Coba kayak yang tadi dipraktekkan oleh Manda sama Najla. Ya, jadi Taylor Swift itu memiliki rambut yang pirang, berwarna putih mungkin, terus memiliki bibir yang tebal, mata yang cukup tajam, alis yang tipis, juga hidung yang mancung, kulit putih. Coba bisa dijelaskan Manda dengan menggunakan bahasa Inggris? So she have long hair, short hair. she has. Oh, yeah. Yeah, She has short hair. Yes. The lips so thick. Oh, tipis ya, thick. And then And then your skin is her skin. Oh, yeah, her skin. Not your skin. Yeah. Her skin is white. That's enough. And how about her weight and tall? Is she tall or short? Yes, she tall. She's tall, yeah. 178. 178. Okay, that's good. And how about Nazla? Sama. Same with Manda? Okay, that's good. Alright, students, for the next session, I will ask all of you to find your idol. Jadi untuk selanjutnya, saya minta kalian untuk membuat suatu deskriptif teks seperti yang tadi saya contohkan ya, yang ada di dalam teks soal Taylor Swift. Nah, saya sekarang minta kalian untuk membuat deskriptif teks tentang idola kalian. Kalian bisa cari referensinya dari buku atau dari internet, atau mungkin kalian juga udah tahu idola kalian sendiri itu seperti apa. Nah, mangga silakan. Saya beri waktu selama 5 menit untuk kalian membuat deskriptif teksnya. Yuk, selamat bekerja.
Manda siapa idolanya? Justin Bieber. Justin Bieber. Kalau Najla? Shawn Mendes. Wah, penyanyi dua-duanya ya. Terkenal. Emang suka nyanyi atau gimana? Ya, Suka musik. Kalau soal ininya udah dapat kayak data-datanya soal Sudah. Shawn Mendes. Sudah. Ya, silakan. Langsung dibuat aja ya ke descriptive text. Oh, sebenarnya. Okay, time it's up, students. For now, let's show on our all of you should perform or read your descriptive text about your idol in front of the class. Mau siapa dulu nih? Mana dulu atau Najla dulu? Manda dulu. Manda, coba ke depan. Manda, tepuk tangan. My idol. My idol is famous singer from Canada. His name is Justin Drew Bieber. His nickname is Justin Bieber or GB. He was born on March 1st, 1994, 11:56 a.m. on a Tuesday in Stratford, Ontario, Canada. Justin Bieber is son of Patty Melnick and Jeremy Bieber. He is about 20 years old. He has blue eyes, he has brown hair, his skin is white, and his face is so cute. Justin is very talented musician. He can sing beautifully. He also can play some instrument like piano, guitar, saxophone, and drum. And I'm so proud to be his fan. I don't regret it. Thanks. Okay, give applause for Amanda. Okay, that was a good descriptive text. Okay, for the next, Najla, this is your time to perform. Okay, please start now. My idol, Shawn Mendes. He is singer and songwriter. He was born 8 August 1998 at Toronto, Ontario, Canada now. He is 90 years old 2017. His parents' names are Mr. Manuel Mendes and Mrs. Karen Mendes. He also has a younger sister. His sister name is Alia Mendes. Okay, Ya, cukup? cukup. Oke, silakan dari Poli. Tepuk tangan ya buat Najla. Alright, after all of you perform about your descriptive text about your idol in front of the class, I will give you some feedback and appreciation to you. Jadi sekarang itu saya akan ngasih kayak komentar ya untuk tadi penampilan kalian berdua di depan. Tapi sebelumnya saya ingin apresiasi. Jadi kalian berdua itu tadi sudah memaparkan descriptive text dengan sangat baik. Namun di sini yang perlu digarisbawahi atau yang perlu diperhatikan itu di dalam descriptive text kalian itu terdapat beberapa kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki lagi. Yang pertama itu kurang jelas dalam menjelaskan deskripsi orangnya. Seperti tadi ya maupun di Manda ataupun di Najla. Jadi isi deskriptif teksnya itu terlalu singkat ya.
namun apa ya, di sebenarnya si idola yang kalian pilih itu bisa dikembangkan lagi, bisa dicari lebih dalam lagi. Mungkin kalian harus bisa mencari sumber-sumber yang lebih banyak lagi biar si deskripsinya itu lebih banyak itu. Nah, itu bisa dikembangkan. Kemudian strukturnya kurang berurutan. Jadi tadi ada yang menjelaskan tanggal lahirnya dulu, kapan dia lahir, terus siapa ibunya. Kemudian ada yang tiba-tiba langsung aja ke idola saya itu ini, terus dia itu ini tanpa jelasin dulu kenapa dia bisa terkenal, terus kapan dia lahir, dia di mana. Jadi harus berurutan mulai dari identification dan ke bawahnya itu penjelasan seorangnya seperti itu. Jadi harus berurutan. Terus grammar yang digunakan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Mengapa? Karena syarat di descriptive text itu menggunakan grammar apa coba? Ada yang tahu grammarnya yang digunakan? Grammar simple, present, benar tak itu. Jadi harus diperhatikan. Jadi di descriptive textnya itu harus menggunakan simple present tense karena kan menceritakan hal yang apa ya, fakta dan juga yang memang akan dijelaskan pada orang lain secara langsung seperti itu. Kemudian yang harus dikembangkan lagi itu speaking ability ya, baik itu dari pronunciation, pelafalan seperti itu. Karena tadi masih banyak temukan kayak salah pengucapan ya tadi dari Nazla, kayak was harusnya was tapi was ya tadi. Terus pengucapan tahun 1998 seperti itu harus lebih dibenarkan lagi seperti itu. Tapi sejauh ini saya rasa ya kalian berdua sudah mampu menampilkan dan juga membuat descriptive text dengan sangat bagus. Tepuk tangan dong. Oke. Nah, setelah kalian membuat dan juga tampil, sekarang giliran saya untuk menjelaskan kembali dan juga menyimpulkan dari materi yang saya ajarkan di pertemuan kali ini. Materinya itu apa? Descriptive text. Nah, tadi benar ya yang kalian jawab. Descriptive text itu menjelaskan suatu objek secara menjurus. Jadi satu objek fokus, satu objek. Nah, jadi gini. Secara definition, descriptive text itu is a text which says that a person or a thing is like. The purpose of a descriptive text is to describe or reveal particular person, place or thing. Jadi benar tadi untuk menjelaskan suatu orang atau seseorang, tempat ataupun benda. Jadi tidak hanya orang ya. Dan di dalam descriptive text itu tentu saja pasti terdapat structure di dalamnya. Kayak kemarin kan report text apa aja ingat? Orientation. Nah, yang seperti itu. Orientasi apa lagi? Complication. Terus? Resolution. Nah, seperti itu. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi. Nah, di descriptive text juga ada structure-nya. Yang pertama identification dan yang kedua description. Nah, the identification itu contains the identification of matter or will be described. Jadi di identification ini berisi tentang apa yang akan kita jelaskan. Jadi contohnya kayak tadi teks yang itu ya, yang siapa itu teh? Taylor Swift. Nah, kalau di dalam descriptive text itu harus ada identification-nya. Jadi yang tadi dijelaskan itu tentang Taylor Swift. Jadi otomatis si teksnya itu berisi penjelasan tentang Taylor Swift juga. Nah, itu masuknya identification. Kemudian yang kedua itu description. In descriptions contains the explanation or description of the thing or a person to mention a few properties. Nah, di description ini berisi tentang penjelasan secara menyeluruh dari tadi objek yang kita
pelajari. Yang kita jelaskan, yang kita identifikasi seperti itu. Nah di description itu dijelaskan, describe seperti itu. Nah, and then selain generic structure juga, descriptive text itu ada atau memiliki language features atau unsur kebahasaan. Yang pertama, specific participant has a certain object is not common and unique or only one. For example, jadi di descriptive text itu menjelaskan suatu objek hanya satu. Jadi fokus kalau misalkan kamu mau jelasin tempat, jadi harus spesifik tempatnya itu apa. Misalkan mau jelasin kayak Asia Plaza, Mayasari, ataupun Candi Borobudur, nah harus seperti itu. Jadi gak boleh dua tempat secara langsung, jadi harus objeknya itu satu gitu. Jadi fokus satu. Kalau misalkan orang ya seperti ini, Taylor Swift, Justin Bieber, seperti itu. Nanti gimana? Nah yang kedua, the use of adjective to clarify the noun. For example, be used for the following expression: a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, dan lain sebagainya. Jadi di dalam descriptive text itu berisi ataupun banyak berisi tentang adjektif. Tahu adjektif apa? Tahu. Apa? Kata sifat. Nah benar. Jadi di dalam descriptive text itu harus banyak mengandung itu. Jadi kalau misalkan kamu menjelaskan orang, jadi kamu tuh harus jelasin orang itu kayak gimana. Kalau cewek otomatis kan cantik, terus juga dia memiliki misalkan badan yang indah, misalkan terus tubuh yang ideal, apalagi Rambut yang panjang. nah kayak gitu. Jadi harus banyak mengandung kata sifat seperti itu. Kalau tempat mungkin apa aja coba adjektifnya? Sifat terbesar, Besar, terus terkecil, terluas. nah seperti itu. Jadi harus banyak mengandung adjektif. Kemudian yang kedua itu use the present tense sentence patterns. Use are simple present for telling the fact of object description. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan dan jelaskan bahwa di descriptive text ini itu harus menggunakan simple present untuk memberitahu tentang fakta atau mengungkap suatu fakta dan juga mendeskripsikan suatu objek. Kemudian yang terakhir ada action verbs. There are verbs that sound an activity or activity can be seen. For example, run, sleep, walk, cut, dan lain sebagainya. Jadi selain tadi ya adjective harus banyak juga mengandung action verbs. Tahu action verbs seperti apa? Terus seperti tindakan berlari, Nah, mengejar. seperti itu. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam language features of descriptive text. Gimana sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak seputar materi kali ini tentang descriptive text? Tidak. Manda, Najla, sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi ke materi tentang apa? Recount, tentang recount text ya, seperti itu. Jadi jangan lupa hadir lagi di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang tidak hadir, coba ditanya lagi untuk bisa hadir ke pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. See you.